ternyata ujian itu bisa dalam bentuk kekayaan. Bahkan Rasulullah mengatakan yang aku takut dari umatku di akhir zaman itu adalah bukan karena kelaparan dari umat yang mendera mereka, tapi yang aku khawatirkan adalah di umatku itu ketika dunia masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka seakan-akan forever hidup di atas dunia ini. Yang sabar annama lahu akhlad, dia menyangka bahwa hartanya itu menyebabkan dia forever di muka bumi ini, sehingga dia tidak lagi memperhatikan apakah itu halal, apakah itu haram, tidak ada peduli lagi. Yang penting apa yang dia inginkan dan itu menurut rekeningnya dan dia gambarkan yang dia inginkan terpenuhi, maka selesai perkara. Itulah yang aku takutkan dari umatku ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Dzulhijjah ini banyak momen-momen spesial yang terjadi. Di antaranya perintah bagaimana Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Bagaimana pada saat itu di bulan Dzulhijjah ini kita sama-sama menyaksikan kaum muslimin melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarram. Kemudian bagaimana di bulan Dzulhijjah sebelumnya juga di situ dirintis dibangun ulang Ka'bah, lahirnya Isa Al-Masih, kemudian Nabiuna Musa, kemudian selamatnya Nabi Yunus alaihissalam. Banyak sekali kejadian-kejadian di bulan Dzulhijjah ini. Nah, izinkan kami saat sekarang ini, apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini, apa yang bisa kita pelajari. Islam ini banyak simbol-simbolnya. Di balik simbol-simbol itu ada iktibar, ada pelajaran, ada ibrah yang ingin kita ambil. Katakanlah tentang penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail. Ini menunjukkan tauhid. Bagaimana Ibrahim sangat-sangat menginginkan memiliki anak. Dia sudah diuji kanan kiri depan belakang. Tapi termasuk ujian yang paling berat itu adalah Nabi Ibrahim sangat menginginkan, sangat mendambakan seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah menginginkan, dia mengharapkan Allah beri dia rezeki berupa anak. Dan apa yang terjadi? Ternyata di dalam itu dia bermimpi berturut-turut dan harus menyembelih sesuatu hal yang dia tunggu, harus disembelih sesuatu hal yang dia harapkan, yang dia gambarkan selama itu dan anaknya. Ini akan terjadi, nara orang akan bisa berontak. Bagaimana anak yang selama ini dicari, yang diidam-idamkan, yang ditunggu, yang dicintai, justru itu harus dikorbankan. Ada dua pilihan sekarang ini. Apakah kita tunduk dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengikuti sesuatu hal yang selama ini selaku naluri seorang ayah bahwa ini adalah anakku yang aku cari, yang aku tunggu-tunggu selama ini, dan itu justru yang harus disembelih. Keinginan Allah yang aku lakukan atau harapan dan keinginanku ini yang harus kupertahankan. Di sini yang terjadi. Maka Idul Adha telah berlalu beberapa waktu yang lalu. Kemudian saat sekarang ini kita lihat orang yang menang itu adalah orang yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji mencari sesuatu hal yang kita ikhtiarkan, yang kita cari, yang kita ikhtiarkan pagi, siang, malam kita pikirkan, keluar keringat. Kemudian sudah kita mendapatkan rekening itu sudah terisi, harta itu sudah didapat. Ternyata pada saat itu apa? Allah menginginkan supaya membelikan sebagian harta kita yang dalam bentuk kurban, dan itu harus disembelih. Apakah kita saat sekarang ini mempertahankan uang yang selama ini kita cari, kita maksimalkan, mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah mengikuti keinginan kita selaku inilah yang selama ini kita cari? Nah, sekarang kita sudah membuktikan bagaimana posisi kita saat sekarang ini. Apakah kita punya uang pada saat itu? Dan kita pada saat itu memiliki rezeki, tapi kita mengikuti inilah rezeki ini yang menentukan aku. Ini yang khawatir. Kenapa? Karena rezeki itu terkadang ada yang halal, tapi bisa berubah menjadi berhala-berhala baru. Bahwa yang menentukan masa depannya, kedepannya, ketenangannya, kenyamanannya itu adalah harta yang selama ini yang dia cari. Bagaimana Ibrahim alaihissalam melihat semacam ini? Jadi reinkarnasi, berhala-berhala itu berubah dia, bereinkarnasi, bermetamorfosis dalam bentuk materi saat sekarang ini. Mudah-mudahan kalau sekiranya kita kemarin mampu dan tidak mau mengikuti dengan cara sengaja, Allah memaafkan kita dan mengambil pelajaran bahwa ternyata hartaku selama ini yang aku cari, yang aku inginkan, masih tidak mencintai dibandingkan tapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka capek orang hidup di muka bumi ini. Kalau sudah dunia ranking masuk ke dalam hati dan kepalanya, dia akan lelah karena itu hitungannya adalah materi, itu hitungannya adalah harta.
Ketika diajak berbisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia rugi, seakan-akan dia bangkrut. Ya, kalau kita berbisnis sama manusia, berbisnis kepada makhluk, pasti ada untung ruginya dan sebagainya. Tapi kalau kamu sudah berbisnis kepada Allah, berapapun yang kamu keluarkan, maka kamu tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Allah akan ganti berapapun yang kamu keluarkan ke orang tasir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melipat-lipatkannya. Maka kita pelajari saat sekarang ini, kehidupan masih panjang ke depan. Masih banyak maksimal pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kemudian, apa yang terjadi perlu kita dapat jelas. Orang-orang yang sebagian umat muslim yang melaksanakan ibadah haji, tidak sah orang itu melaksanakan ibadah haji kalau tidak wukuf. Wukuf itu adalah rangkaian wajib ketika melaksanakan ibadah haji. Apa itu wukuf? Wukuf itu adalah dari kalimat waqafa yaqifu, berhenti. Puncak klimaks dari harta orang itu harus diwakafkan. Itu puncak klimaks. Orang punya harta kalau berwakafkan untuk Allah, untuk umat, maka itu belum sampai. Kalau sudah dia berwakaf, maka pada saat itu dia sudah berbisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puncak ibadah haji itu adalah wukuf, dan itu adalah berhenti juga. Sama kalimatnya. Ngapain dia berhenti di situ? Karena pada saat wukuf di padang Arafah itu adalah seremoni. Dia pada saat itu adalah gladi bersih bagaimana kondisi di yaumil mahsyar. Yang pada saat itu pakaiannya sama. Mereka mau pakai pakaian ihram pada saat sebelum pakai pakaian ihram, mereka memandikan badannya. Apa itu maksudnya? Pada saat sebelum kita seseorang itu menjadi jenazah, sebelum pada saat itu orang itu dikafankan, dia mandi dulu. Setelah jenazah itu dimandikan, kemudian dia pakai kain putih. Orang-orang yang berihram itu sebelum dia pakai pakaian ihram, dia mandi dulu di situ. Ini menunjukkan apa? Dia sedang bergladi bersih menuju kematian. Yang pada saat itu dia mandi, kemudian dia pakai pakaian yang tidak berjahit, dan itu pakaian ihram. Kemudian pada saat itu sama semuanya. Mau presiden, mau jenderal, mau setinggi apapun kedudukannya, profesinya, sebanyak apapun di muka bumi ini, pada saat itu dia yaumil mahsyar nanti. Allah akan interogasi, Allah akan audit, Allah akan minta pertanggungjawaban kenikmatan apapun yang kamu peroleh dari penglihatan, pendengaran, pembicaraan, perilakumu, hartamu. Allah akan interogasi dan audit, dan tidak bergerak kaki anak Adam. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan kemana kamu belanjakan, Allah akan interogasi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan pembelajaran, ibrah yang luar biasa sekali, bahwa kita ini di muka bumi ini tidak bisa versi kita, semau kita, sesuka hati kita. Ada aturan main yang jelas. Silakan kamu hidup di muka bumi ini sesuka hatimu, tapi ingat, tanggung jawaban itu pasti ada. Semua nanti selalu ada jawaban yang tidak lain. Kemudian kamu akan diinterogasi, kamu akan diminta tentang kenikmatan apapun yang kamu peroleh di muka bumi ini. Begitulah orang yang berada di pada Arafah itu. Mereka duduk pada saat itu dengan matahari panasnya, gak melihat siapapun orang itu, status apapun di situ, gak pernah melihat siapa sukunya, ras dan sebagainya. Semua pada saat itu wukuf dan tinggal di situ. Apa mereka di situ? Mereka lagi bermuhasabah. Kalau mereka bermuhasabah, mereka pada saat itu sedang mengintrospeksi diri pada Arafah itu. Maka kita saat sekarang ini mengintrospeksi diri kita. Karena apapun terjadi, mungkin kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tapi next time, bahwa suatu saat kita akan kumpul di yaumil mahsyar, dan sudah pasti tidak akan pernah bergerak kakimu sebelum Allah akan meminta pertanggungjawaban dengan usiamu, dengan ilmumu, dengan hartamu, dengan apapun yang kita lakukan, pasti Allah akan interogasi itu semua. Maka mudah-mudahan pelajaran bagaimana kita saat sekarang ini hidup di atas dunia, tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kita hidup di atas dunia, butuh fasilitas dunia, iya. Tapi jangan dunia ini menyebabkan kamu seakan-akan kamu faham dari muka bumi ini. Apapun profesimu, berapa banyak yang kamu kumpulkan dari dunia ini, bawa itu di surga. Wakafkan itu kalau kamu mampu. Belanjakan itu untuk umat ini, untuk din ini, untuk Islam ini, untuk umat ini. Ini yang Allah mau. Bahwa Islam itu adalah agama yang fungsional, agama yang real. Bagaimana pada saat kita menyembelih kurban itu, dan pada saat itu tauhid kita sedang perbaiki, bahwa ketetapan Allah kita ikuti. Kemudian apa yang terjadi setelah kita menyembelih hewan kurban itu? Kita bagi dengan orang di sekitar kita. La yanallahu luhuha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum. Allah tak terima dagingnya dan darahnya. Yang Allah terima itu takwa dari kamu. Artinya apa dalam Islam ini? Islam sangat menginginkan bahwa perbaiki tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki orientasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu tidak cukup kalau kamu tidak care dan peduli dengan orang di sekitarmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Para jamaah Jumat rahimahullah, pada
juga ciri dari orang-orang yang takwa. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai pada ayat. Terusan ayat tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang yang takwa yang keempat adalah beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Kemudian kita beriman pada hari akhir. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Dihukumi ibadah bagi kita yang membacanya dan dihukumi kubur bagi kita yang membacanya. Para jamaah Jumat rahimahullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allati dibuka hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada surat Yunus ayat 57 wa sifat bisulur wa rahmatan lil mu'minin. Jadi fungsi Al-Quran ini adalah satu sebagai hidayah, hudan linnas sebagai hidayah bagi manusia dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Dan kita harus yakin bahwa Al-Quran ini turunnya dari Allah. Karena turun dari Allah tidak ada kesalahan di dalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan Al-Quran itu, dan aku akan menjaganya sampai hari ini. Itu pernyataan Allah. Firman Allah. Jadi sampai sekarang pun tidak ada satu huruf pun yang berubah dalam Al-Quran. Jadi fungsi yang pertama tadi Al-Quran sebagai hidayah kepada kita. Karena itu perlu kita membaca Al-Quran itu dengan terjemahannya, sehingga kita memahami apa maksud dari ayat demi ayat itu. Bukan berarti kita membaca tanpa arti kita salah, tidak. Itu juga dihukumi ibadah. Karena membaca Al-Quran, Al-Quran Ba'inahu yakin yaumul qiyamah syafi'an di ashabihi. Baca Al-Quran, karena kelak di hari kiamat, di hari akhir, Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Karena itu kita biasakan kita membaca Al-Quran setiap saat. Setelah maghrib kita baca Al-Quran, setelah itu kita baca Al-Quran, sedang kita baca. Jangan ibadah. Dan akan datang kelak di hari akhir untuk memberikan syafaat kepada kita baca Al-Quran. Juga perintah Rasulullah. Iwalu buyutakum bisolah bagi sinarilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi kita bacakan di rumah kita, di samping sholat secara rutin, kita tambah dengan sholat sunnah, kita baca Al-Quran. Dalam surah Yunus tadi dijelaskan bahwa obat sifat disuruh. Al-Quran itu adalah obat bagi hati, apa yang ada dalam dada kita, obat bagi hati kita. Karena itu kalau kita sedang resah, kita susah, kita galau, hendaknya kita mengambil Al-Quran dulu, kita baca Al-Quran dengan tenang. Insya Allah kita akan mendapat rahmat. Apalagi membacanya, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran saja itu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Pada zaman Jumat rahimahullah, yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir. Dalam salah satu surat
kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzil kitab minallahi azizil hakim. Ma khalaqna samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Wa alladziina kafaru amma unziru mu'ridun. Surat ini diawali dengan huruf muqaddamah. Satu susunan huruf yang tidak menutup kata-kata. Amin. Artinya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tanzilul kitab minallahi azizil hakim. Diturunkan Al-Quran itu dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini sebagai bantahan karena orang-orang kufur Quraisy pada waktu itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah, buatan Muhammad. Ini sebagai sambungan. Karena Al-Quran datangnya dari yang Maha Perkasa, yang Maha tidak terkalahkan dan mengalahkan Allah. Maka sudah barang tentu kita harus mengimani tidak ada keraguan itu bagi kita terhadap Al-Quran. Ma'akulat samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Sesungguhnya aku ciptakan langit, bumi dan di antara keduanya dengan hak, dengan benar, wa ajalin musamma, dan pada waktu yang tertentu. Jadi ada di situ kata-kata wa ajalin musamma, pada waktu tertentu. Jadi langit dan bumi ini kalau sudah waktunya sampai musnah. Ganti kehidupan kita, kehidupan di akhirat. Jadi menurut ayat ini kalau pada waktunya sudah sampai, maka bumi ini akan hancur, musnah, langit musnah, hingga kelak kehidupan kita di akhirat. Dan itu kita harus hati-hati. Ini informasi dari Al-Quran. Karena kita meyakini Al-Quran, kita harus yakin terhadap informasi Al-Quran tadi. Kemudian berkaitan dengan hari akhir para jamaah Allah, yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia. Dalam surat Al-Jizya, yang ayat turunlah pada hari roh amalahum, pemahiran miskola darabin bayraya, pemahiran miskola darabin syaraya. Pada hari itu, pada kiamat itu, manusia dibangkitkan dari kubur dan bergolong-golongan. Jadi ada dua golongan, ada golongan yang beruntung, ada golongan yang rugi, ada yang falak, ada yang fasirun. Yang untung itu akan menempati tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan mereka yang tidak beruntung, yang rugi, mereka berada pada bagian doma adalah gamanian narun hamiyah. Tahukah kalian apa hamiyah itu? Hamiyah adalah api yang menyala-nyala dan api yang sangat panas. Itu balasan bagi orang-orang yang amalan baiknya seperti itu. Karena itu para jamaah Jumat Allah, bagi kita perlu persiapan untuk menuju hidup di akhirat nanti. Karena kehidupan di akhirat itu khalidina fiha abada, panjang, tidak seperti kehidupan kita di dunia. Di dunia ini bukan tempat tinggal kita tetap, tapi tempat singgah kita.
tempat kita untuk beramal untuk kehidupan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan usia menggunakan takbir, tahlil dan tahmid sebagai wujud rasa syukur sekaligus pengakuan keamanan di hadapan Allah Ta'ala. Itulah saudara-saudara kita, para jamaah haji, kalau Allah bertakbir sambil tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, lalu wukuf tersungkur di hadapan kebesaran Allah Mahatul Qudus. Panorama yang menakjubkan. Mereka serempak menyatakan kesiapan memenuhi panggilannya, panggilan yang amat menggetarkan jiwa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah sebutkan tentang ibadah haji di surah Al-Baqarah, berada di antara ayat tentang syariat Islam lainnya. Salat, saum, zakat, waris, muamalah, juga tentang jihad. Kita dipakai rukun yang sangat lengkap pada ibadah haji. Ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, juga sirah nabawiyah. Dalam ibadah haji terkandung pembinaan pribadi muslim, keluarga muslim, juga masyarakat Islami di atas akidah dan syariat Islam. Bersatunya muslimin dari berbagai penjuru Islam yang universal, tidak terbatas oleh sekat bangsa, negeri dan warna kulit. Semua bersatu atas persaudaraan Islam yang tinggi, Islam rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Di situ dia berdakwah, di situ dia menghadapi berbagai intrik dan intimidasi. Di tanah itulah dia membina kader-kader dakwah, para sahabat mulia, mereka yang melanjutkan estafeta dakwah hingga sampai pada kita di tanah air ini. Jazirah itu Uhud, Badar, Khandaq, terkadang pula Baitul Ridwan, Baitul Aqabah, Fathu Makkah. Disitulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dipanggil oleh Rasul. Tawaf itu begitu hebat. Dia memberikan porsi dan energi kesucian, ketaatan, limpahan rahmat. Tawaf juga kekuatan. Pertama kali Rasulullah melakukan, sengaja membuka lengan kanan saat ihram agar terlihat kekuatan Islam oleh musyrikin Mekah, agar musuh-musuh Islam tidak bermain-main mengganggu umat Islam yang cinta kedamaian. Fenomena tawaf selain membentuk pribadi muslim dengan jiwa yang bersih, juga menghentakkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah di dalam Islam. Maka barang siapa yang beribadah haji, sesungguhnya ke Baitullah atau umrah, tidak ada dosa baginya. Mengerjakan sa'i di antara keduanya. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 158. Sa'i itu perjuangan, pengorbanan dan tawakal. Mengenal pentingnya pembinaan keluarga muslim terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, keluarga yang berhasil membawa anak-anaknya menjadi Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Ada mabit di Musdalifah dan Mina. Jamaah muslim berhenti sejenak untuk kontemplasi renungan diri secara mendalam, mendidik jiwa betapa pentingnya selalu mendekat takwa kepada Allah Sang Pencipta. Jamaah haji mengambil kerikil bak pasukan tentara yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata untuk memutar melawan musuh lantai setan yang terkutuk. Lontar jumroh bak simulasi deklarasi untuk melempar sifat angkuh, iri dengki, perpecahan dan sifat setan lainnya. Sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang muslim. Wukuf di Arafah inilah puncak haji, menyentuh iman yang paling dalam, terbayang pengadilan pada masyarakat
dan hari kebangkitan. Lepas semua sudah atribut duniawi, harta, jabatan, gelar, suku bangsa dan apapun. Wukuf juga menggambarkan pembentukan masyarakat muslim yang kuat, persaudaraan muslim dan solidaritas yang kuat. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Setiap musim haji saat melihat pemandangan indah jamaah muslimin begitu khusyuk di tanah suci, hati ini mengenang kasih Allah, kasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kenal kisahnya. Haji Rasulullah yang pertama dan yang terakhir, sekaligus masa-masa terakhir wafatnya. Kisah yang sangat menghalu para sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 bulan sebelum wafatnya Rasul, beliau menyampaikan kepada sahabat akan melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana seruan apapun dari Nabi tercinta, niat ini pun langsung disambut dengan kita oleh sahabatnya. Hari itu, sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah, lautan manusia berduyun-duyun mengelilingi Rasulullah. Di depan, belakang, kiri dan kanannya ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki kendaraan. Dalam sebuah riwayat jumlah mereka mencapai 140.000 orang. Itulah haji wada yang menjadi perpisahan dengan para sahabat. Mereka bergerak menuju Mina dan bermalam di sana hingga sholat subuh. Setelah matahari terbit, mereka bergerak menuju Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Di lembah Qurana Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah yang merupakan wasiat terakhir. Mari kita perhatikan sebagian dari taujih kasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak tahu apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka dengarlah kata-kataku dengan teliti dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir. Wahai manusia, seperti halnya kalian menganggap bulan ini dan kota ini sebagai kota suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kalian kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kau sakiti orang lain agar ia tidak menyakitimu pula. Wahai manusia, sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram bagimu sampai datang masanya kamu menghadap Allah, dan kamu pasti akan menghadap Allah. Pada waktu itu kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Saya sudah menyampaikan ini, maka barang siapa yang telah diserahi amanah, tunaikan amanah itu kepada yang berhak. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Rabbmu dan dia pasti membuat perhitungan atas semua amalmu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh karena itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan. Selesai mulai sekarang. Wahai manusia, dengarkan dengan sungguh-sungguh kata-kata ini. Sembahlah Allah dan dirikanlah sholat 5 waktu dalam sehari. Berpuasalah di bulan Ramadan. Tunaikan zakat dari harta yang kau miliki. Tunaikan ibadah haji sekiranya engkau mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara dengan derajat yang sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan amal saleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti, dan pada hari itu kamu akan dimintai pertanggungjawaban segala apa yang telah kamu perbuat. Karena itu hati-hatilah, jangan sampai keluar dari kebenaran selepas ketiadaan. Sesungguhnya telah aku tinggalkan 2 hal kepadamu, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikan kepada yang lainnya lagi. Lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya ke langit serasa berkata, saksikanlah ya Allah bahwa aku telah menyampaikan risalah ini kepada hamba-hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah wasiat akhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen yang sangat mengharukan, bertetesan air mata para sahabat. Beberapa saat setelah peristiwa itu, Allah menurunkan ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Wasiat terakhir Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai pada kita. Betapa kuat pesannya. Tidak halal darah seorang muslim. Tidak boleh kita biarkan darah muslimin mengalir di bumi ini. Meski seorang pun. Pesan untuk menjaga kehormatan setiap muslim dimanapun, sebab mereka adalah saudara kita. Saat ini sudah begitu kuat terdengar di telinga, terlihat oleh mata kita, saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, di Rafah, dibantai secara kejam dan sadis oleh Israel yang Yahudi dan seterusnya. Mereka membunuh bayi-bayi wanita lemah yang tidak berdosa. Mereka membakar kamp pengungsian kemanusiaan, rumah sakit, setelah sengaja mengurungnya di sana. Melarang organisasi kemanusiaan untuk membantu, menghancurkan rumah. Tidak cukup, mereka pun menutup akses pasokan makanan dan minuman. Ya, betapa kejam dan sadis perbuatan mereka. Maka saudara-saudara sekalian, lautan manusia di tanah suci saat ini, serta wasiat terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya membangkitkan soliditas dan persaudaraan muslimin di seluruh dunia. Kita takut jika membiarkan penderitaan mereka. Apa yang akan kita jawab kelak jika Allah meminta pertanggungjawaban di yaumul mahsyar? Apa yang akan kita lakukan? Sejauh mana pengorbanan, sebesar apa infak dan kekhusyukan doa yang telah kita minta kepada Allah agar Allah melindungi umat Islam di sana, agar Allah menghancurkan musuh-musuh Islam. Sekali lagi, semoga jutaan lautan muslimin di tanah suci dan kita semua membangkitkan semangat solidaritas dan persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk saling simpati dan empati atas nasib nyawa saudara kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungi mengevaluasi sejauh mana tingkat keimanan dan keturunan kita menerima syariat Allah. Mungkin selama ini kita masih enggan berkorban dan berdoa di dalam ibadah. Mungkin selama ini kita terlalu fokus mencari kenikmatan dan perhiasan dunia hingga melemahkan berkat kehidupan kita di akhirat nanti. Mungkin selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan nasib saudara-saudara kita. Bagaimana dengan komitmen kita pada akhlak Islami, menjaga lisan, pendengaran dan penglihatan, menjauhi hal-hal yang menyakiti saudara kita, menjauhi riba, iri, dengki dan bisa membakar habis amal kita. Sejauh mana kemudian dukungan dan pembelaan kita kepada perjuangan dan dakwah yang sering mengalami cobaan besar, dakwah yang mengajarkan cinta tanah air, mendorong umatnya untuk senantiasa berkontribusi membangun negeri, termasuk memerdekakan negeri tercinta Indonesia yang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para ulama terdahulu. Kemudian didukung oleh ulama-ulama negeri muslim lainnya, Mesir dan Palestina yang bersama. Terhadap ayah dan ibu tercinta, sejauh mana kita telah berbakti, menyayangi dan mendoakannya, atau kita termasuk orang-orang yang tidak mampu bersabar menghadapi mereka, menyakiti dan menyinggung perasaan mereka. Ayah ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan cucuran keringat, air mata, bahkan darah. Ibu yang belum mempertaruhkan nyawa, menahan rasa sakit saat melahirkan. Ya, sayangi mereka, ampuni mereka segala dosa mereka, kumpulkanlah kami kelak bersama mereka di surga-Mu ya Allah ya Rahman ya Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita akhiri khutbah Idul Adha ini dengan sama-sama